Ya, Bapak Ibu semua, hari ini saya mau berbagi tentang sesuatu yang mungkin di luaran sana juga diimpikan bagi orang lain. Orang ingin dipromosikan, kemudian orang ingin memberikan sesuatu yang luar biasa, orang ingin dikenal, orang ingin naik jabatan atau ingin apapun. Semua dimulai dengan kata promosi. Banyak dari kita mungkin juga ingin seperti itu. Jujur saya pribadi juga ingin seperti itu Bapak Ibu, ingin dipromosikan, ingin dikenal orang, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Bahkan di dunia pekerjaan pun saya pribadi juga dituntut untuk setiap tahun untuk promosi. Nah, promosi di sini itu bisa berarti dua hal. Bisa kenaikan jabatan misalnya atau promosi dalam artian dalam dunia marketing. Tujuannya adalah untuk menyampaikan produk kita supaya dikenal dikenal oleh banyak orang. Banyak orang juga berpikiran seperti itu. Banyak orang juga berpikiran bagaimana caranya supaya mereka ini bisa lebih dikenal, bisa orang tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ada satu contoh yang menarik terkait dengan promosi. Bapak Ibu bisa lihat ini merupakan contoh biaya promosi yang dikeluarkan oleh handphone Samsung. Terdapat data dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2018. Nah, yang menarik di tahun 2018, Bapak Ibu bisa lihat itu biaya yang dikeluarkan Samsung untuk promosi tahun 2018 itu sebesar 4 triliun Korea won. Saya sudah cari di Google, kalau 4 triliun Korea won dijadikan rupiah, itu sekitar 45,4 triliun rupiah. Itu hanya untuk biaya promosi yang dikeluarkan handphone Samsung. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa promosi merupakan satu hal yang sangat penting di dalam dunia. Termasuk bagi diri kita sendiri. Kita juga ingin dipromosikan Tuhan. Kita juga ingin kita ini dikenal, kita juga ingin kita naik jabatan. Tapi Bapak Ibu semua, kalau orang dunia saja tahu promosi itu penting, apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih hebat. Apalagi kita adalah kesayangan Tuhan, apalagi kita sudah ada di dalam tempat yang terbaik. Percayalah Bapak Ibu semua, promosi dari Tuhan itu jauh lebih luar biasa daripada promosi yang ada di dunia ini. Mungkin bisa katakan di dalam kolom chat, promosi Tuhan jauh lebih hebat. Ya, Bapak Ibu, itu yang mau saya sampaikan. Promosi sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum masuk lagi, ada dua orang yang ketika saya merenungkan firman ini, ada dua orang yang ingin mendapat promosi. Yang pertama adalah orang yang di dalam keluarga, di tempat kerja, dia tidak dihargai. Dia tidak punya prestasi dalam tanda kutip, dia bukan siapa-siapa. Makanya dia berusaha mencari promosi di dalam Tuhan. Saya pernah ketemu beberapa orang seperti ini Bapak Ibu. Ya karena dia masuk tipe pertama. Jadi ketika dia pelayanan di gereja, ketika dia eh, berkehidupan di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, dia merasa, oh ini tempatku. Aku kalau di dalam Tuhan, kalau di dalam gereja, aku ini dihargai, aku dikenal orang. Nah, ketika suatu saat dia merasa tidak dihargai, tidak dikenal, maka orang ini akan merasa kecewa, Bapak Ibu semua. Karena di dalam dirinya dia tidak utuh, dia merasa bahwa dia ini selalu kurang, dia ini tidak berarti apa-apa. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Nah, kalau tipe orang ini begitu dia mendapatkan promosi dari Tuhan dan ternyata selama proses promosinya itu dia tidak dihargai, maka orang ini akan menjadi kecewa. Nah, sebelum kita mendapatkan promosi dari Tuhan, nanti ada 4 hal penting yang mau saya bagikan. Dan itu yang harus kita miliki dulu dan itu yang harus kita sadari terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua, ini tipe orang yang kedua. Dia merasa sangat hebat, dia merasa bisa melakukan segalanya, dia sudah merasa terkenal, dia merasa kaya, dia merasa
dia merasa bahwa oh aku ini sudah berada di promosi yang tertinggi, maka orang ini akan merasa sangat hebat sehingga dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan promosi dari Tuhan, sehingga dia melupakan bahwa dirinya bisa menjadi seperti itu karena Tuhan yang melakukan promosinya. Nah, Bapak Ibu, ada 4 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, ini yang perlu kita ingat dan yang perlu kita renungkan setiap hari, Bapak Ibu, bahwa promosi yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Dalam Mazmur 75 ayat 7 dikatakan, sebab kemuliaan itu bukanlah berasal dari timur atau dari barat ataupun yang dari padang gurun, namun Elohim adalah hakim, dia yang merendahkan yang satu tetapi meninggikan yang lain. Ini sangat jelas. Bahkan di sebelumnya tadi saya coba jelaskan, Samsung menghabiskan 45,5 triliun rupiah untuk melakukan promosi. Dan apalagi Tuhan akan melakukan promosi yang terbaik untuk hidup kita. Dan yang promosi yang Tuhan lakukan itu berbeda dari dunia. Makanya di ayat 7 dikatakan, sebab kemuliaan itu bukan berasal dari timur, bukan dari barat, ataupun dari padang gurun. Promosi yang kita dapatkan itu bukan dari sesama kita, bukan dari dunia ini, bukan dari orang yang menganggap kita hebat. Tidak, Bapak Ibu. Promosi yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika promosi datang itu, promosi dari Tuhan itu datang, itu adalah promosi yang kekal dan tidak ada orang yang bisa menjatuhkannya. Kemudian yang kedua, nah Bapak Ibu, ini yang paling penting, poin terpenting dalam sharing saya hari ini adalah ini Bapak Ibu. Sadari kamu adalah ciptaan yang terbaik. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, aku akan menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Nah, Bapak Ibu, kita semua adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Katakan saya adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Nah, kenapa gambarnya mobil Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu tahu mobil ini mereknya Bugatti. Bapak Ibu pernah nggak lihat di iklan, apalagi yang sekarang zaman sosial media, kan biasanya kalau kita nonton YouTube atau kita buka website, itu biasanya ada iklan yang lewat, entah iklannya dalam bentuk video atau ada dalam bentuk link, kemudian kita klik, kemudian nyambung ke dalam iklan. Pernah nggak Bapak Ibu semua lihat ada iklan Bugatti? Nggak pernah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena barang ini sangat mahal. Mobil ini sangat mahal. Mobil ini punya kecepatan yang sangat luar biasa. Dan mobil ini tidak diiklankan dengan cara-cara seperti itu. Tidak dipromosikan dengan cara-cara seperti itu. Nah, dari cerita mobil ini kita bisa menyadari Bapak Ibu, kita ini jauh lebih mahal dari mobil ini. Kita ini jauh lebih hebat dari mobil ini. Kita ini serupa dengan gambar Tuhan. Makanya promosi kita itu datangnya dari Tuhan. Kalau mobil yang ciptaan manusia aja tidak dipromosikan dengan sembarangan, apalagi kita Bapak Ibu. Kita tidak perlu melakukan promosi yang murahan dalam tanda kutip ya. Kita tidak perlu melakukan sesuatu, atau mungkin kita di dalam pekerjaan kita nggak perlu jilat atasan kita misalnya gitu. Kita tidak perlu harus tampak baik, kita tidak perlu harus munafik dalam tanda kutip supaya kita bisa lebih dikenal orang, supaya kita bisa naik jabatan. Nggak perlu Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Nah, sebagai contoh ada 2 orang yang bisa kita lihat. Kita lihat dari kehidupan Daud, Bapak Ibu. Kehidupan Daud mungkin saat itu ketika Daud diurapi, dia tidak langsung menjadi raja. Tetapi dia harus melewati berbagai macam prosesnya supaya dia bisa menjadi raja. Ketika mendapatkan urapan, dia kembali kepada
pekerjaan yang semula, yaitu menggembalakan dombanya, kambing dombanya. Dan itu pun hanya sedikit Bapak Ibu. Jadi bayangkan, kamu loh apa namanya, ketika ada orang berkata, kamu nih loh, misalnya ada orang berkata ini, kamu nih loh ciptaan Tuhan yang paling baik, kamu nih loh sudah diampuni, kamu nih loh sudah jadi orang Kristen, udah percaya Yesus, udah percaya di dalam Kristus, tapi kenapa hidupmu seperti ini aja? Kenapa hidupmu belum berubah? Jangan pernah terpengaruh hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Ini yang selalu saya sampaikan ketika saya mendapat kesempatan khotbah. Sadari terlebih dahulu bahwa kamu ada di dalam Kristus, bahwa kita adalah sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Bapak Ibu semua, misalnya ini saya sedikit menghayal, misalnya nanti suatu saat di kehidupan setelah kematian kita bertemu, misalnya kita ketemu sama Elia, kita ketemu sama Daud, ketemu sama Saul. Ini maksudnya bukan orang yang ada sekarang ya, maksudnya ada di dalam cerita Alkitab, bertemu para nabi-nabi sebelumnya. Ketika kita ngobrol sama mereka, kita pasti akan bilang, "Wih, Elia, kamu hebat ya bisa ciptakan berbagai macam mujizat. Musa, kamu hebat ya bisa melihat mujizat laut terbelah." Ketika kita berbicara seperti itu, mereka pasti akan nanya balik sama kita. Kamu hebat ya, bisa merasakan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kamu hebat ya, kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kamu hebat ya, kamu mempunyai roh yang sama dengan Tuhan. Inilah yang terbaik Bapak Ibu semua. Orang boleh mengatakan kita seperti ini, kita seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah kita serupa dengan Kristus. Bahkan ketika Daud menciptakan Mazmur ini, dia mengatakan dia diciptakan dahsyat dengan dahsyat dan ajaib. Saat Daud menciptakan Mazmur ini, Roh Kudus tidak tinggal di dalam Daud. Roh Kudus hanya bersifat sementara di dalam Daud. Karena yang Roh Kudus tinggal itu hanya ketika Kristus mati di kayu salib. Jadi bayangkan Daud yang saat itu belum punya Roh Kudus yang tinggal, dia dahsyat dan ajaib. Apalagi kita Bapak Ibu semua. Ketika kita percaya promosi itu datang dari Tuhan dan kita ini adalah ciptaan yang terbaik, maka saya yakin dan percaya promosi itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita yakin, maka kita akan bertindak dengan keyakinan dan otoritas dari Tuhan. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Ini yang perlu kita yakini Bapak Ibu. Kita punya roh yang sangat luar biasa dan dia sendirilah yang akan nanti menyempurnakan apa yang kita yakini. Mungkin ada orang berkata, jelaskan di sini kata-katanya adalah segala berkat rohani di dalam surga. Ini kan tidak berbicara tentang kehidupan dunia. Iya Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semua dimulai dari sifatnya rohani. Semua yang ada di dunia ini dimulai dari apa yang tidak kelihatan. Dan kabar baiknya, orang dunia itu berusaha mencari apa yang tidak kelihatan. Apa saja sih berkat-berkat rohani? Ya seperti damai sejahtera, kesembuhan, berkat, promosi. Itu yang dikejar orang-orang dunia. Tetapi kabar baiknya, apa yang dikejar orang-orang dunia, itu sudah ada di dalam kita. Contohnya, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Orang dunia berpikir mengejar promosi dengan tujuan misalnya dia bisa naik jabatan, kemudian usahanya bisa laku. Nah setelah dia berpikir naik jabatan, kemudian usaha bisa laku, maka dia bisa hidup tenang. Mereka berpikir seperti itu. Kalau kita enggak Bapak Ibu, kalau kita dibalik pola pikirnya, kita sudah hidup tenang, kita sudah hidup dalam damai sejahtera, makanya kita melakukan
promosi, supaya usaha kita laku, supaya kita naik jabatan, supaya kita pelayanan kita lebih baik. Itu yang perlu disadari terlebih dahulu. Kalau orang dunia dibalik Bapak Ibu, mereka bertindak dulu supaya bisa mendapatkan berkat rohani yaitu berupa kedamaian. Kalau kita tidak, kita sudah terima berkat rohani dulu, makanya kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, milikilah ketahanan iman sampai promosi itu terjadi. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang disediakan baginya, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Ya, Bapak Ibu semua, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Ketika kita di awal tadi saya jelaskan, kita menyadari kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang terbaik, kita sudah berada di top level kehidupan ini. Dan ketika kita mempunyai iman seperti itu, percayalah Bapak Ibu semua, Tuhan sang penyempurna iman kita itu pasti akan mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam kita. Tuhanlah yang akan mengerjakan promosi yang terbaik di dalam kita. Nah, Dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Kalau Dia sudah menciptakan iman kita, maka percayalah juga Dia yang akan ada di akhir kehidupan kita, dan Dialah yang akan memberikan promosi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan berusaha untuk maksudnya jangan berusaha itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita harus berusaha. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam Kristus, justru membuat kita semakin semangat bekerja, justru membuat semakin kita merasa, oh, aku bisa lakukan yang terbaik. Banyak orang berpikiran seperti ini. Dan saya ada ketemu beberapa orang yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Saya tuh nggak suka sama orang Kristen katanya. Kenapa? Karena orang Kristen itu ya kalau disuruh kerja, jawabannya mereka seperti ini. Oh, berkat itu Tuhan yang ngatur katanya. Kemudian, oh nanti akan indah pada waktunya. Nah, itu kemudian yang orang itu berkata, sehingga orang itu tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Nah, itu yang salah Bapak Ibu semua. Kita bisa berkata berkat Tuhan yang ngatur, semua akan indah pada waktunya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, kita tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam kita itu ada Tuhan Bapak Ibu semua. Jangan berkata nanti akan indah pada waktunya, kemudian kita tidur-tidur aja, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apapun. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita melakukan yang terbaik itu dasarnya karena kita sudah punya tempat yang terbaik. Nah, apa sih tempat terbaik kita? Di ayat ini juga dijelaskan, Tuhan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Dan kabar baiknya, kita ada di dalam Kristus. Kita sudah punya tempat yang terbaik, kita sudah punya promosi yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kita memiliki ketahanan iman, dan kita percaya bahwa kita akan berjuang sampai akhir, dan di sana kita berjuang bersama Yesus. Nah, tadi 4 poin yang bisa saya sampaikan, ini kesimpulannya bagaimana bisa promosi Tuhan itu terjadi. Yang pertama, promosi itu datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sadari hal ini, promosi itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mempromosikan kita, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menurunkannya. Kemudian sadari kita adalah ciptaan yang terbaik. Kalau mobil mahal, kalau mobil mewah, itu tidak melakukan promosi yang murahan Bapak Ibu. Nah, sama seperti kita adalah ciptaan yang terbaik, kita tidak melakukan promosi yang murahan,
dan kita akan mendapatkan promosi yang jauh luar biasa daripada yang dunia lakukan. Kemudian bertindak dengan keyakinan dan otoritas Tuhan, kemudian miliki ketahanan iman sampai promosi itu terjadi. Ada salah tulis Bapak Ibu. Dan itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Ingat keempat hal ini, maka saya berdoa untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sini, promosi Tuhan itu pasti segera terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.